Jumpa lagi dengan Ibu Vera Laek dalam mata pelajaran Seni Budaya Part 3 semester genap khusus kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Adapun tema pembelajaran kita kali ini yaitu tentang pertunjukan musik. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari part ini, siswa diharapkan dapat 1. Menguraikan secara singkat beberapa aspek dalam pertunjukan musik. 2. Membuat kesimpulan tentang pengertian pertunjukan musik. 3. Siswa dapat menganalisis perbedaan pertunjukan musik profesional dan pertunjukan musik bagi siswa di sekolah. 4. Siswa menguraikan hakikat pertunjukan seni dalam pembelajaran musik di sekolah. 5. Siswa dapat mempertanyakan tahap-tahap pembentukan tema. 6. Siswa dapat membuat diagram rancangan tema kolaborasi seni dalam pertunjukan seni. 7. Siswa dapat mengilustrasikan tema pertunjukan musik siswa di sekolah. 8. Siswa dapat menguraikan pemilihan pola-pola ragam gerak tari yang sesuai dengan permainan musik dan lagu yang dipilih. 9. Siswa menghubungkan karakter musik dengan adegan cerita sesuai dengan fungsinya dalam seni teater. 10. Siswa mencoba melakukan penempatan pemain dalam pertunjukan musik. 11. Siswa dapat mengilustrasikan kostum dan properti yang digunakan oleh pemain dalam pertunjukan musik. 12. Siswa dapat mengilustrasikan latar dan properti panggung sesuai dengan tema pertunjukan seni. 13. Siswa dapat mengilustrasikan publikasi dan buku program pertunjukan musik. 14. Siswa dapat membedakan peranan panitia pertunjukan musik. Dan 15. Siswa dapat menguji cobakan kolaborasi seni dalam pertunjukan musik. Pernahkah kamu menghadiri suatu pertunjukan musik? Pertunjukan musik seperti apa yang kamu saksikan? Musik tradisional kah? Musik pop? Musik jazz? Musik keroncong atau musik yang lain? Apa yang kamu amati dalam setiap pertunjukan musik yang kamu saksikan? Ketika mendatangi pertunjukan musik, kita tentu akan melihat beberapa pihak yang berperan di dalamnya. Berawal dari tempat penjualan tiket, di mana kita akan mendapat buku, program, acara, dan tiket masuk. Penentuan nomor kursi, khususnya di gedung-gedung pertunjukan di kota-kota besar, dan kata sambutan dari panitia penyelenggara acara. Proses pertunjukan musik biasanya mencakup permainan karya-karya musik yang sesuai dengan program acara, posisi pemain atau blocking, tata lampu, desain panggung, pengaturan buka tutupnya layar panggung, petugas yang mempersiapkan materi yang akan dimainkan, petugas yang mengatur apresiasi penonton bertepuk tangan, petugas yang mengatur keluar masuknya pemain, petugas yang mengatur kostum dan tata rias pemain musik, dan lain-lain. Pengertian pertunjukan musik. Sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, istilah pertunjukan berarti sesuatu yang dipertunjukkan atau tontonan atau bioskop, wayang, dan sebagainya, atau juga pameran. Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Karena musik memiliki jiwa, hati, pikiran, dan kerangka sebagai penyangga tubuh layaknya seorang manusia. Pertunjukan musik sebagai salah satu budaya dari manusia yang lahir dari perasaan dan hasil ungkapan yang berbentuk ucapan. Teknik pertunjukan. Teknik pertunjukan mengacu pada beberapa pertanyaan sebagai berikut.
Apa yang akan saya tampilkan? Di mana posisi saya dalam pertunjukan? Bagaimana saya terlihat oleh penonton? Bagaimana saya dapat bersikap tenang selama proses pertunjukan? Dan bagaimana saya dapat menguasai instrumen dan latihan? Berdasarkan beberapa pertanyaan itu, maka teknik pertunjukan musik dapat mencakup 1. Karya musik yang akan dimainkan. 2. Penempatan pemain di atas panggung atau blocking. 3. Aspek psikologis para pemain selama pertunjukan dan penguasaan permainan musik dan latihan. Pertama, tema dalam pertunjukan musik. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa pertunjukan musik bagi siswa di sekolah merupakan bagian dari pembelajaran musik. Apabila ada kesempatan, jenis musik seperti apakah yang dapat kamu hadirkan dalam pertunjukan? Kedua, penempatan pemain di atas panggung. Sebelum kamu menentukan posisi pemain, tentukan dahulu beberapa kategori pemain dalam pertunjukan musik yang kamu rencanakan. Pemain dalam konteks pertunjukan dapat melibatkan beberapa kelompok seperti pemain musik, penari, pemeran lakon, penyanyi, dan kelompok paduan suara. Bagaimana penempatan para pemain itu dalam pertunjukan sehingga penonton dapat melihat mereka dengan jelas. Ketiga, persiapan mental para pemain dalam pertunjukan. Pernahkah kamu terlibat dalam suatu pertunjukan musik? Kalau ya, apa yang kamu rasakan ketika pertama kali terlibat dalam pertunjukan? Kalau tidak, bagaimana ketika kamu membayangkan tatapan penonton yang menyaksikan kamu di atas panggung? Bagaimana perasaan kamu ketika sedang memainkan musik? Ketika penonton memperhatikan kamu? Apakah perasaan itu akan menimbulkan kekhawatiran dalam diri kamu sehingga tidak dapat bermain dengan baik? Bagaimana upaya kamu untuk membentuk rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut ketika harus tampil dalam suatu pertunjukan? Salah satu upaya untuk membentuk rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut adalah dengan menguasai materi yang akan kita mainkan sebaik mungkin. Prosedur pertunjukan musik. Prosedur dapat dipandang sebagai cara-cara tertentu untuk menyempurnakan suatu tindakan. Dalam hal ini, tindakan yang dimaksud adalah pertunjukan. Oleh karena itu, prosedur pertunjukan dapat diartikan sebagai cara-cara tertentu untuk menyempurnakan pertunjukan. Untuk membuat suatu pertunjukan yang baik, maka kamu harus menentukan bentuk kolaborasi seni dengan tema yang jelas. Kira-kira 3-6 bulan sebelum pertunjukan. Setelah tema yang jelas telah disepakati, maka tindakan selanjutnya adalah menyeleksi permainan musik atau lagu-lagu dan instrumen yang akan digunakan dalam pertunjukan. Tahap selanjutnya adalah membuat jadwal latihan. Hal pertama yang dilakukan dalam jadwal latihan adalah melatih permainan musik dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ditentukan. Latihan gerakan dengan musik, dan latihan memerankan lakon yang sesuai dengan peran yang akan dimainkan. Tahap selanjutnya adalah merancang kostum dan properti yang akan digunakan oleh seluruh kelompok pemain. Kostum tersebut sebaiknya disesuaikan dengan tema pertunjukan. Kira-kira 2 bulan sebelum pelaksanaan pertunjukan, sebaiknya mulai membuat keputusan tentang latar dan properti panggung yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Setelah disepakati, mulailah membuat latar dan properti panggung. Apabila latar dan properti panggung telah selesai dibuat, kamu perlu membiasakan diri dengan kedua elemen tersebut menjelang pelaksanaan pertunjukan musik tersebut. Selain itu, kamu sebaiknya juga mempersiapkan rancangan buku program pertunjukan atau buku acara. Bagaimana bentuk buku program pertunjukan? Apa kegunaan buku program pertunjukan tersebut? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam buku program pertunjukan tersebut? Apabila sekolah mengizinkan, kamu dapat merencanakan pembuatan tiket pertunjukan. Harga tiket sebaiknya terjangkau oleh para siswa karena tujuan dari penjualan tiket dalam pertunjukan musik bagi siswa di sekolah bukan untuk kepentingan bisnis. Tiket dapat diperbanyak bersamaan dengan perbanyak buku program.
Hal penting lainnya yang perlu dipersiapkan adalah pembentukan tim panitia pertunjukan musik. Prosedur terakhir yang harus dilakukan adalah memeriksa seluruh peralatan yang akan digunakan, seperti peralatan termasuk instrumen, sound system, properti, tirai panggung, menyetem instrumen, dan memeriksa keamanan lantai panggung. Tugas siswa. Pada bagian di atas kita telah mencoba memahami konsep teknik dan prosedur pertunjukan musik. Sekarang buatlah konsep suatu pertunjukan yang menggabungkan beberapa unsur seni di dalamnya, yaitu seni musik, tari, rupa, dan seni teater. Rancanglah pertunjukan itu berdasarkan teknik dan prosedur pertunjukan yang telah kita pelajari. Tema pertunjukan misalnya berhubungan dengan ketertarikan kamu terhadap satu peristiwa di sekolah. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.